Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam siswa-siswi SMK Bina Islam Mandiri Kersana. Pada malam kali ini kita akan belajar tentang struktur atom. Struktur atom itu nanti ada dua sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu model atom. Dan yang kedua adalah partikel penyusun atom. Ya, model atom nanti kita akan membahasnya tentang ada 5. Ya, kemudian penyusun atom nanti akan kita bahas ya. Penyusun atom itu ada 2 macam, yaitu inti atom dan kulit atom. Inti atom itu penyusunnya adalah proton dan neutron. Sedangkan kulit atom itu penyusunnya adalah elektron. Jadi penyusun atom itu ada proton, ada neutron, dan ada elektron. Berikutnya model atom, tadi ada 5. Yang pertama Dalton, yang kedua adalah Thomson, yang ketiga adalah Rutherford, yang keempat adalah Niels Bohr, dan yang terakhir yaitu model atom mutakhir. Perkembangan model atom. Tadi yang pertama yaitu model atom Dalton, itu ditemukan oleh John Dalton. Ya, John Dalton. Menurut John Dalton, atom berupa bola kecil, tidak berongga, yang padat, ya, yang tak bermuatan. Jadi kalau kita logikakan itu seperti bola peluru, ya, yang kecil, yang padat, yang tidak berongga dan tidak bermuatan. John Dalton ada 4 teorinya. Yang pertama yaitu atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Jadi kalau kita sebuah materi kayu ataupun kertas, kemudian kita potong-potong sampai tidak dapat dibagi lagi, maka itu adalah atom menurut Dalton. Kemudian Dalton mengemukakan bahwa atom dari suatu unsur yang sama mempunyai sifat yang sama. Atom dari unsur berbeda mempunyai sifat yang berbeda pula. Ya. Jadi kalau ada atom hidrogen dengan hidrogen, 2 atom ini sama, maka mempunyai sifat yang sama karena sama-sama hidrogen. Tetapi kalau ada atom hidrogen dengan atom oksigen, ya, maka mempunyai sifat yang berbeda karena berbeda atomnya. Yang ketiga, atom bergabung membentuk molekul. Kemudian, reaksi kimia terjadi karena penata ulangan atom-atom dalam molekul. Penata ulangan. Akan kita logikakan begini. Ada molekul unsur dari hidrogen. Ini ada molekul hidrogen H2, ini H2. Jadi ini H2. Ya, ini H2. Molekul unsur ini terjadi penata ulangan, ya, membentuk molekul senyawa. Jadi unsur dengan unsur bergabung membentuk senyawa. H2 ini bereaksi dengan O2, maka akan membentuk H2O, ya, sebanyak 2 H2O. Yang ini atom O mengikat atom 2 atom H, ini atom O mengikat 2 atom H. Ya. Gugurnya model atom Dalton.
atom Dalton akhirnya dapat digugurkan oleh model atom lain, ya, dengan adanya penemuan elektron oleh Thomson melalui percobaan tabung sinar katoda. Mengapa teori model atom Dalton dapat digugurkan oleh Thomson? Ya, menurut Thomson, atom bukan lagi bagian terkecil dari suatu materi. Nah, atom bukan lagi bagian terkecil dari suatu materi karena masih ada elektron dalam suatu atom. Ya, jadi gugur model atom Dalton karena setelah itu Thomson menemukan elektron, ya, sehingga model atom Dalton itu gugur. Berdasarkan hasil percobaan sinar katoda, maka Thomson mengajukan model atom, yaitu model atom Thomson. Ya. Menurut Thomson, atom berupa bola pejal, sama dengan Dalton, ya. Tetapi menurut Thomson, ya, yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif tersebar di segala tempat dalam bola pejal positif tersebut. Ini bola pejal yang bermuatan positif, kemudian elektronnya tersebar di muatan positif itu. Elektron yang bermuatan negatif tersebar di muatan positif. Ternyata model atom Thomson juga gugur dengan adanya model atom Rutherford. Ya, menurut Rutherford, benarkah atom itu bola pejal bermuatan positif? Jika benar, maka atom tersebut ditembakkan dengan partikel bermuatan positif, maka akan mental atau membelok. Jadi kalau muatannya sama, jika didekatkan maka akan mental atau membelok. Ya. Bagaimana cara membuktikannya? Dengan percobaan hamburan sinar alfa kepada lapisan tipis emas. Ya, sini ada lapisan emas tipis, kemudian ditembakkan oleh partikel sinar alfa. Ya, ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan ini. Ya, ini dibelokkan, yang diteruskan, ini dibelokkan. Diteruskan, ya. Jadi ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan. Ya. Ini sumber alfa. Semua sinar alfa akan dipantulkan atau dibelokkan karena menurut Thomson, atom digambarkan bola pejal bermuatan positif bersifat homogen pada seluruh bagian. Itu jika Thomson benar. Dari percobaan hamburan sinar alfa oleh Rutherford, maka Rutherford membuat kesimpulan bahwa sebagian besar sinar alfa diteruskan. Sebagian besar sinar alfa tadi diteruskan. Jadi, sebagian besar mengenai ruang hampa atau kosong. Jadi, menurut Rutherford, itu atom itu sebagian besar adalah ruang hampa atau ruang kosong. Kemudian, kesimpulan Rutherford yang kedua, sebagian kecil dipantulkan. Berarti
sinar alfa mengenai benda yang keras dan bermuatan positif. Sebagian kecil dibelokkan, berarti sinar alfa mendekati inti atom yang bermuatan positif sehingga mengalami gaya tolak inti. Ya. Rutherford itu mengatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil, bermuatan positif, dan dikelilingi oleh elektron pada jarak yang cukup jauh dari inti. Jadi tadi dikatakan bahwa atom itu sebagian besar adalah ruang hampa atau ruang kosong. Nah, karena ini sebagian besar sinar alfanya itu diteruskan. Massa atom terpusat pada inti. Ya, ini gambar model atom Rutherford. Jadi elektron mengelilingi inti atom. Elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Berikutnya gugurnya model atom Rutherford. Jadi Rutherford ternyata teori atomnya bisa digugurkan dengan adanya hukum fisika klasik. Ya. Hukum fisika klasik berbunyi, gerakan elektron mengitari inti akan disertai pemancaran energi berupa radiasi elektromagnet. Jika energi elektron semakin berkurang, maka akan terjadi elektron akan jatuh ke inti. Ya. Padahal elektron tidak jatuh ke inti. Nah, gugurnya teori Rutherford itu karena adanya teori yang lebih modern lagi, itu teori atom Bohr, Niels Bohr. Ya, spektrum cahaya unsur logam, spektrum garis dari beberapa unsur logam. Ya, dengan adanya percobaan spektrum hidrogen oleh Niels Bohr, maka gugurlah teori atom Rutherford. Model atom Niels Bohr. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut tingkat energi. Jadi kalau tadi Rutherford itu tidak ada lintasan-lintasan tertentu, maka menurut model atom Niels Bohr dari percobaan dari spektrum cahaya itu ada lintasan-lintasan tertentu. Selama mengelilingi inti atom, elektron tidak kehilangan energi sehingga tidak akan jatuh ke dalam inti atom. Ya, ada tingkatan-tingkatan energi. Dan tingkat pertama, tingkat yang kedua. Ternyata Niels Bohr itu disempurnakan oleh model atom mutakhir oleh Erwin Schrödinger. Dasarnya adalah gerakan elektron menyerupai gelombang, sehingga kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Daerah elektron dalam suatu atom disebut orbital, yaitu daerah peluang terbesar ditemukannya elektron. Jadi ini model atom yang mutakhir, ya, tadi menyerupai gelombang sehingga kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Ini inti atom, kemudian ini apa tadi? Menyerupai gelombang, ya, menyerupai gelombang. Sehingga kedudukan elektron itu tidak dapat ditentukan dengan pasti. Ya, teori atom
modern atau mutakhir itu dikemukakan oleh dua orang, yaitu Heisenberg dan Schrödinger. Ya. Subbab berikutnya, partikel penyusun atom itu ada elektron, ya masanya 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram, sangat kecil ya. Ya, massa relatifnya itu dianggap 0 karena sangat kecil. Muatannya min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Muatan relatifnya min 1, penemunya adalah Thomson. Elektron itu dihasilkan dari percobaan tabung sinar katoda. Kemudian proton, nah, itu masanya 1,67 kali 10 pangkat min 24. Jadi proton itu lebih besar dibandingkan elektron. Ya, proton massa relatifnya 1, muatannya itu plus 1,6 kali 10 pangkat min 19, muatan relatifnya adalah plus 1. Penemunya E. Goldstein, percobaan tabung sinar terusan. Kemudian partikel penyusun atom yang ketiga yaitu neutron. Masanya 1,67 kali 10 pangkat min 24, massa relatifnya 1, muatannya adalah 0. Neutron itu tidak bermuatan. Ya, jadi elektron itu muatannya min 1, proton plus 1, neutron itu 0. Penemunya adalah James Chadwick. Dihasilkan dari percobaan penembakan inti berilium dengan partikel alfa. Sekian bab tentang atom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.